Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan bikum bihadratikum fi qanat Muhammad Hizbullah. Selamat datang kami ucapkan kepada kalian di channel YouTube ini. Al-yawm insyaallah sanatakallamu an mawdu'in muhimmin wa khatirin. Insyaallah pada hari ini kita akan berbicara tentang tema yang sangat penting sekali dan juga khatir, berbahaya. Hadhihi al-maddah muhimmatun jiddan. Materi ini adalah sangat penting sekali fi ta'limil lughatil arabiyyah, di dalam pembelajaran bahasa Arab, yakni al-ma'rifah wan nakirah, yaitu tentang isim ma'rifat dan isim nakirah. Lakin qabla an nabda, tapi sebelum kita mulai, uridu an ukhbirakum jami'an, saya ingin informasikan kepada kalian, idza ladaikum su'al uktub fi abra al-WhatsApp atau fi ta'liqat al-qanat. Jika kalian ada masalah, silahkan tulis pertanyaannya di grup WhatsApp yang sudah kita buat atau di kolom komentar dari channel YouTube ini. Baik. Pada kesempatan kali ini adalah gambaran di dalam kitab yang kita gunakan di dalam pembelajaran ini. Kitab yang kita gunakan adalah kitab Al-Arabiyyah li Tullabil Jami'ah Al-Qism Tsaniyah. Kita menggunakan kitab bahasa Arab untuk perguruan tinggi jilid 2, mulahazah. Nah, ini yang pertama adalah, silahkan kalian di dalam buku atau di dalam kitab sudah ada. Kita lagi sekali hari ini akan berbicara tentang isim ma'rifat dan isim nakirah. Taib. Kita lihat yang pertama, amsilah, ini contoh. Di contoh-contoh yang ada di sini, perhatikan yang ditebelin itu adalah contoh dari yang akan kita bahas, isim ma'rifat dan isim nakirah. Ada kata fil Qur'ani suratun urifat bismi syura. Di dalam Quran ada satu surat yang dikenal dengan nama surah. Di sini yang ditebelin adalah suratun. Ya, perhatikan. Yang kedua di bawah ini adalah ada kata kanatis syura unsuran min anasir syakhsiyah. Di sini ada kata unsuran yang ditebelkan. Kemudian ada selanjutnya adalah maka nali nabiyyin. Di sini yang di baris bawah adalah kata nabiyyin. Kata nabiyyin, perhatikan, ini juga akan menjadi bahan perhatian kita semua. Kemudian yang selanjutnya ada kata iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kata ta, perhatikan yang tebal. Yang kemudian selanjutnya juga amma syura fahiya asasul hukmi salih. Di sini kata hiya yang ditebelin. Kemudian selanjutnya setelah itu wa yubdi sahabah ara'ahum fiha. Kata hum. Perhatikan, nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang di bawahnya juga lagi yang ditebelin kata Imran. Di bawah kata Abi Bakrin. Akhazan Nabi bi ra'i Abi Bakrin. Kemudian yang di bawah adalah fi ghazwati Uhudin, kata Uhud yang ditebelin. Begitupun selanjutnya kata hadza kana huwa al-awfaqa bihalatihim fi hadzal waqt. Kemudian yang di bawah summiyat bidzalika li'annaha as-surah al-wahidah. Di sini yang ditebelin adalah kata dzalika, yang di bawah tilka. Coba lihat yang samping, di sini ada kata allati asyura. Asyura minal anasir allati taqumu 'alaiha ad-daulah. Kata allati wa ma 'indallahi khair. Di sini yang ditebelin ada alladzi yushawiru nabi ashabahu fi ma lam. Kata ma, perhatikan ma. Ini semua tolong diperhatikan karena akan menjadi pembicaraan kita. Kata nabi, kata al-amri, kata ad-daulah, kata ghazwah dan kata ahd. Baik. Ya, di sini silahkan kalian perhatikan kolom bagan di sini. Nakirah tadi dari yang kita baca, yang termasuk nakirah adalah surah, unsuran, kemudian nabiyyin. Nah, nanti kita akan jelaskan apa itu nakirah. Kemudian ma'rifat. Yang termasuk dalam kategori ma'rifat ada namanya dhamir, kata ganti,
ada alam, nama orang, yang termasuk dhamir tu, hiya, hum. Tadi dari yang kita baca dan kita garis bawahi di atas. Kata alam adalah termasuk dari isim ma'rifat yang menunjukkan nama orang. Imran, Abu Bakar, Uhud. Kemudian yang al-isyarah kata tunjuk, hadza, dzalika, tilka. Al-mausul kata hubung, allati, alladhi. Kemudian ada al-mahal bi'al, ada alif lam pemasukan an-nabi, al-amr, ad-daulah. Kemudian terakhir adalah al-mudhaf, asasul hukmi. Mudhafun. Baik. Kita akan jelaskan satu persatu di bawah. Di dalam kaidah buku itu disebutkan ini, qawaid, kaidah. Hadhihi al-muhimmat fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Ini adalah hal yang sangat penting di dalam pembelajaran bahasa Arab supaya kita berbicara atau supaya kita bisa mengetahui kaidah-kaidah di dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah yang qasimul ism ila qismaini. Isim itu dibagi menjadi dua bagian. Secara khusus, secara kekhususan dan keumuman, isim itu dibagi menjadi dua. Ada namanya nakirah dan juga ada namanya ma'rifah. Saya rasa hadhihi masyhurah jiddan fil Arabiyyah. Ini adalah kalimat yang sangat masyhur di dalam bahasa Arab familiar. An-nakiratu ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin. Yang namanya isim nakirah adalah setiap isim yang menunjukkan pada makna yang tidak ditentukan, ghairi muayyanin, kepada makna yang tidak ditentukan. Atau bahasa sederhananya nakirah itu adalah kata umum yang belum jelas, atau disebut juga dengan indefinitif, yang tidak ditentukan atau maknanya masih umum, kata umum, ya. Sedangkan al-ma'rifatu, isim ma'rifat adalah ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Sedangkan isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah ditentukan. Kalau tadi ghairi muayyan, kalau ini muayyan, sudah ditentukan. Kalau dalam bahasa sederhananya ini nakirah adalah kata umum, sedangkan makna umum, sedangkan yang ma'rifah adalah makna yang khusus. Minal ma'arif, yang termasuk dari isim ma'rifat itu ada beberapa di sini. Pertama dhamir, tadi kata ganti. Setiap kata ganti adalah termasuk dari isim ma'rifat. Alam, nama orang. Setiap nama orang, tempat, itu adalah isim ma'rifat. Isyarah, kata tunjuk. Wal mausul, kata hubung. Wal mahal bi'al, yang masuk huruf alif lam. Wal mudhaf ilal ma'rifah, kemudian mudhaf. Kita akan jelaskan satu persatu nanti di bawah ini. Oke, di sini saya sudah membuatkan tentang untuk memudahkan kalian dari jabaran atau rangkuman dari yang tadi di dalam kitab itu. Isim dari segi kekhususan dan keumuman itu dibagi menjadi dua. Pertama ada namanya nakirah, yang kedua adalah ma'rifat. Tadi kita sudah belajar apa itu nakirah. Nakirah itu adalah yang bermakna umum, yang ghair muayyan, yang masih belum ditentukan. Sedangkan ma'rifat adalah sebaliknya, kebalikan daripada nakirah yang sudah memiliki makna yang khusus. Kita akan bahas satu persatu. Di sini saya ambil di dalam ada di dalam kitab di dalam Alfiyah Ibnu Malik menjelaskan tentang yang masuk dalam kategori nakirah. Perhatikan, qala Ibnu Malik fi Alfiyah, di dalam kitab Alfiyah, nanti silakan baca. Nakiratun qabilu al-mu'athira. Nah, yang ini nakiratun qabilu al-mu'athira awaki'un mauqi'a maqad dzukira. Nakirah itu adalah qabilu al-mu'athira, isim yang dapat menerima al-ta'rif. Awaki'un mauqi'a maqad dzukira, yang memberikan faedah makna kekhususan. Nah, jadi tanda dari nakirah itu adalah bisa dimasuki alif lam. Salah satu tanda Anda mengenal mana nakirah itu adalah bisa dimasuki alif lam. Contoh kata muslimun, bisa dimasukin alif lam menjadi al-muslimu, berarti muslimun ini adalah isim nakirah.
Atau kemudian kata rojulun, bisa dimasukin alif lam menjadi ar-rajulu. Nah, tandanya adalah bisa dimasuki alif lam. Dan penulisannya pada umumnya diakhiri dengan tanwin. Contohnya kitabun. Nah, kitabun ini adalah isim nakirah. Perhatikan, isim nakirah lagi sekali adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang masih belum ditentukan atau masih umum. Dalam pengertian lain juga nakiratun hiya ismun yadullu ala syai'in wahidin walakinnahu ghair muayyan. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu namun masih memiliki arti yang samar atau belum menentu. Contohnya, kata betul risalatan. Kata betul risalatan. Kata betul risalatan artinya aku telah menulis surat. Kata risalatan di dalam contoh yang saya sebut ini adalah secara makna dan lafaz masih umum dan tidak menunjukkan kepada surat-surat tertentu. Artinya masih mencakup semua surat baik resmi maupun non resmi. Begitupun kata muslimun. Muslimun itu masih orang Islam secara umum. Tandanya adalah bisa dimasukkan alif lam dan bentuknya adalah tanwin. Kemudian ada yang membagi juga nakirah itu dibagi dua. Pertama ada nakiratun tammah dan juga ada nakiratun naqisah. Nah, nakiratun tammah. Ya. Nakiratun tammah itu adalah isim nakirah yang memiliki makna luas tanpa adanya batasan. Contohnya kata rojulun. Rojulun ini termasuk dalam kategori nakirah tammah. Kenapa? Karena memiliki makna yang luas tanpa ada batasan. Artinya rojulun itu seorang laki-laki. Siapapun laki-laki itu banyak. Tidak mungkin dikenal tanpa adanya pengenal. Disebut dengan rojulun. Rojulun itu namanya nakirah tammah. Atau muslimun juga bisa masuk dalam kategori nakirah tammah. Yang kedua ada namanya nakiratun naqisah. Apa yang dimaksud dengan nakiratun naqisah? Isim nakirah yang memiliki makna yang luas tetapi dibatasi oleh sifat tertentu. Contohnya tadi rojulun. Tapi karena ada sifat tertentu rojulun salihun. Seorang laki-laki yang saleh, Jadi di sini disebut dengan nakiratun naqisah. Baik. Baik, nastamir ila al-ma'rifah. Sekarang kita lanjut kepada isim ma'rifat. Isim ma'rifat mungkin penjelasannya lebih banyak daripada isim nakirah. Yang pertama adalah isim ma'rifat. Isim ma'rifat tadi kita sudah belajar yang namanya isim ma'rifat itu adalah ismun yadullu ala syai'in muayyan. Isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah jelas. Kata khusus, makna khusus lah, makna khusus. Nah, di sini atau di sini saya sudah kutip juga pernyataan di dalam bait Alfiyah Ibnu Malik. Qala Ibnu Malik wa ghairuhu ma'rifatun kahum wazi wa hinda wa ibni wal ghulami walladhi. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wazi. Selain isim nakirah yaitu isim ma'rifat yang meliputi hum. Hum itu isim domir. Wadhi kemudian isim isyarah. Wahinda kemudian isim alam, wabni kemudian mudhaf, wal gulam kemudian yang dimasuki alif lam, dan walladhi isim mausul. Ini terdapat di dalam syair Alfiyah Ibnu Malik. Saya harap kalian untuk menghafal dari bait ini. Di sini saya sudah jabarkan di bawah satu persatu dhamir. Dhamir. Kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan dhamir ya. Dhamir itu disebut juga dengan kata ganti ya. Kata ganti dhamir. Kalau disebutkan dalam ilmu nahwu itu dhamiru huwa ismun ma'rifatun yadullu 'alal mutakallim awil mukhatab awil ghaib. Yang namanya dhamir itu di dalam ilmu nahwu adalah kata ganti atau kata ganti ya, isim ma'rifat yang berfungsi sebagai kata ganti suatu kata, mutakallim, aku, kita, kami, dia, mukhatab, al-ghaib. Nah, dhamir juga nanti kalau kalian belajar lebih dalam, dhamir itu
pembagian domir ada domir baris, baris pun lagi nanti ada domir baris munfasil, kemudian ada baris munfasil nasab, kemudian ada baris muttasil, dan seterusnya. Tapi ini kita hanya sebutkan secara umum yang ada di dalam di dalam slide yang saya bikin. Yang pertama ada nahnu, yang pertama ada saya. Saya ini artinya adalah ana ini artinya saya. Domir ana mujtahidun misalnya. Ana muslimun. Nah, domir ana dalam posisi rofa untuk mutakallim dan mutakallimah. Artinya saya laki-laki dan saya perempuan. Kemudian nahnu ini artinya kami. Domir nahnu dalam posisi rofa untuk mutakallimat jamak, orang yang bicara adalah kita, baik laki-laki maupun perempuan. Nahnu muslimuna atau nahnu mujtahiduna, nahnu mujtahidat. Kemudian anta, engkau seorang laki-laki, kamu seorang laki-laki, anti kamu seorang perempuan. Kemudian antuma, kamu berdua laki-laki, ya, kamu berdua laki-laki untuk antuma. Kemudian ada antum, kalian, antum kalian laki-laki. Kemudian antuna, kalian perempuan. Huwa, dia laki-laki. Kemudian hiya, dia perempuan. Huma, dia berdua laki-laki. Kemudian hum, mereka laki-laki. Kemudian hunna, mereka perempuan. Nah, ini termasuk dalam semua ini kalau kalian temukan tadi dari qiraah yang kita baca juga kemarin dari temanya asyura fil Islam, banyak sekali, dan semua itu termasuk dalam kategori ma'rifat. Tadi saya sudah jelaskan yang namanya dhamir adalah huwa ismun ma'rifatun yadullu 'alal mutakallim awil mukhatab awil ghaib. Nah, kemudian selanjutnya adalah isim alam. Yang kedua adalah isim alam atau disebut dengan nama orang atau nama tempat. Di dalam bahasa Arab, ya, setiap yang menunjukkan nama orang ataupun nama tempat itu maka termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Setiap yang menunjukkan nama orang ataupun nama tempat di dalam bahasa Arab maka dia termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Di sini sudah saya buatkan contohnya adalah kata Muhammadun. Muhammadun adalah termasuk isim ma'rifat. Isim ma'rifat dengan alam, dengan nama orang. Ya. Kemudian ada kata Abu Bakar. Abu Bakar juga adalah nama orang. Karena itu dia disebut sebagai isim ma'rifat. Dari yang kita baca tadi di dalam qiraah yang kita sudah baca itu termasuk dalam kategori dalam kategori isim ma'rifat. Ya. Kemudian selanjutnya adalah asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i juga termasuk di dalam isim ma'rifat. Nanti di dalam alam itu ada yang ma'rifat dengan ada jenis alam yang karena laqab, ya. Ada juga yang memang karena dia adalah nama seperti Muhammadun, ya. Kemudian asy-Syafi'i. Selanjutnya adalah isim isyarah. Ya, isim isyarah. Isim isyarah ini artinya adalah kata tunjuk. Ini isim isyarah. Setiap kata tunjuk di dalam bahasa Arab termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Apa saja yang termasuk isim isyarah? Hadza, ini, hadhihi, hadzani, kemudian hatani, huna. Hadza, kata hadza ini digunakan untuk menunjuk satu benda untuk muzakkar. Ini untuk menunjukkan untuk satu benda untuk muzakkar. Contohnya hadza tufahu. Ini adalah apel. Hadza tufahu, ini apel. Hadza masjidun.
Ini untuk menunjukkan satu benda yang bentuknya muzakkar. Sedangkan hadhihi digunakan untuk menunjukkan satu benda tapi untuk muannas. Ini untuk perempuan. Hadhil wardatun jamilah. Bunga ini cantik. Atau hadani, sedangkan hadani untuk menunjukkan ini untuk dua benda laki-laki. Muzakkar, jarak dekat, tapi ya hadanil kitabani mufidani. Kedua buku ini bermanfaat untuk jarak dekat. Sedangkan hatani adalah untuk menunjukkan dua benda bentuk muannas jarak dekat. Nah, kemudian kata haula ini adalah untuk menunjukkan benda banyak muzakkar yang jaraknya dekat. Haula'il muslim, haula'it tullab, haula'il muslimun as-salihun. Mereka itu adalah para muslim yang saleh. Kemudian ada kata huna. Huna digunakan untuk menunjuk sesuatu yang tempat yang dekat. Ya. Di sini untuk menunjukkan tempat yang dekat. Huna yajtami'u al-muslimu. Di sini berkumpul para orang-orang Islam. Zalika, kemudian ada kata zalika. Zalika itu artinya itu. Menunjuk satu benda untuk muzakkar jarak jauh. Zalika masjidun, itu masjid. Zalika rajulu, itu untuk jarak dekat ya. Untuk jarak jauh. Kemudian tilka, kata tilka ini juga untuk muannas dari jarak jauh. Itu tilka zahratun jamilah, itu bunga itu cantik. Kemudian kata ulaika, kata ulaika ini artinya adalah mereka. Mereka ini untuk menunjuk benda banyak muzakkar maupun muannas. Ulaika talibun, enggak kenal. Ulaika talibuna mujtahidun. Sedangkan apalagi hunaka. Hunaka artinya adalah di sana. Fungsinya untuk menunjuk tempat yang jauh. Hunaka askunu, di sana aku tinggal. Kemudian ada kata zanika. Zanika ini adalah artinya dua pelajar, artinya digunakan untuk menunjuk dua benda musanna muzakkar. Zanika talibani mujtahidani, dua pelajar laki-laki itu rajin. Ya, sedangkan tanika ini adalah untuk menunjuk dua benda muannas jarak jauh. Tanika talibatani mujtahidani. Semua ini masuk dalam kategori isim ma'rifat. Kemudian ada isim mausul. Isim mausul ini artinya kata penghubung. Alladzi, allati, alladzani, alladzaini, kemudian allatani, allataini dan seterusnya. Ini berarti yang. Ya, setiap yang di dalam bahasa Arab termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Kemudian al yang bisa dimasuki al, contohnya al-gulam. Dari bacaan kita di dalam qiraah kemarin adalah kata syura juga termasuk. Ad-daulah juga. Kenapa dimasuk ma'rifat? Dia karena ada alif lam. An-nabi. Kenapa dia disebut ma'rifat? Karena ada alif lam. Kemudian selanjutnya mudhaf. Mudhaf karena dia menjadi mudhaf. Contohnya ahdur rasuli. Ahdu mudhaf, ar-rasuli mudhafun ilaih. Jumlah antara mudhaf dan mudhafun ilaih ini namanya ma'rifat. Daulah al-islamiyah. Ya, daulatul islamiyah. Kedua-duanya ini namanya isim ma'rifat. Jadi itu ya untuk isim ma'rifat. Ini saya sudah buatkan secara detail. Di sini kalian bisa ulangi lagi dan kalian bisa pelajari lebih dalam lagi terkait dengan tema ini. Ini tema yang nggak terlalu sulit menurut saya. Kalian bisa mempelajari lebih serius. Tapi nanti kalian caranya adalah cara kalian belajar itu silahkan sambil membaca Quran, kemudian tentukan di dalam Al-Quran yang kalian baca itu apakah ini ma'rifat, apakah ini nakirah. Nah, ya. Lagi sekali isim ma'rifat itu adalah ismun yadullu ala syai'in yufidu ta'yin wa ta'rif dalam pengertian yang lain. Di sini juga sudah dijelaskan dari dari Alfiyah Ibnu Malik. Sebenarnya di sini saya tidak menuliskan, ada juga pembagian ma'rifat. Ma'rifat juga dibagi dua. Ada ma'rifat tammah, ma'rifat tammah. Apa itu ma'rifat tammah? Isim ma'rifat yang memiliki makna yang menentu secara independen. Seperti Khalidun,
Zaidun, seperti isim alam. Ya, wahyallati tastaqilu binafsiha fi dalalah al-kamilah ala muayyan. Ka dhamiril mutakallim wa kal alam. Kemudian ada juga namanya ma'rifat naqis, sama dengan tadi, tapi bedanya kalau di sini ma'rifat naqis itu artinya isim ma'rifat yang tidak memiliki makna menentu. Namun membutuhkan sesuatu yang lain seperti isim mausul, itu termasuk dalam ma'rifat naqis. Ya, seperti isim mausul yang membutuhkan silah mausul, dan isim ma'rifat yang dimasuki alif lam. Oke, nastamir. Ini ada latihan. Tolong kalian kerjakan latihan ini untuk mengasah kemampuan kalian di dalam belajar bahasa Arab. Hadhihi at-tamrinat al-muhimmat li'annahu fil Arabiyyah ahadu al-khutuwat allati nastati' an natakallam bil Arabiyyah atau an nafham al-Arabiyyah. Salah satu cara kita atau langkah-langkah yang bisa membuat kita belajar, bisa memahami dan berbicara bahasa Arab adalah kasratul isti'ab atau kasratul tamrinat, memperbanyak latihan. Yang pertama adalah idbit ma ya'ti bisyaklin kamilan. Barislah di sini maksudnya. Barislah dengan menaruh syakal yang sempurna. Contohnya di sini adalah saya bariskan contoh yang satu ini, nanti kalian bisa belajar membariskan ke sampai ketiga. Fil Qur'anil Karimi suratun urifat bismi surati syura wa qad summiyat bidzalika li'annaha as-suratul wahidatu allati qarrarat asy-syura unsuran min anasir al-iman al-haq. Fil Qur'ani fa harfu jar, al-Qur'ani majrurun bi fa, al-Karimi sifat, kemudian suratun menjadi khabar, menjadi mubtada muakhar. Urifat ini bentuknya majhul, bismi jar majrur sekaligus mudhaf, surati mudhafun ilaih, asy-syura, wa qad, dan seterusnya. Begitu cara mengi'rabkan. Di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang dikenal dengan surah. Wa qad sumiyat bidzalika, dinamai sedemikian dengan surat surah, li'annaha, karena sesungguhnya asy-syuratul wahidatul lati qarat syura, karena satu-satunya surat yang menetapkan syura unsuran min anasiril imanil haq, menjadi unsur atau elemen dari elemen-elemen keimanan dan kebenaran. Nah, sisanya nanti kalian belajar membariskan. Ini sangat penting sekali. Tolong kalian pelajari baik-baik. Kemudian yang kedua, ba. Di bagian ba ini adalah kalian ditentukan. Ini saya harap kalian harus mengerjakan kalau yang ini. Ayyin an-nakirata wal ma'rifah lil asma'i fima ya'ti ma'a bayani naw'il ma'rifah. Tentukanlah isim nakirah dan isim ma'rifat. Fima ya'ti di bawah ini ma'a bayani nau'i awil ma'rifah, beserta beserta jenis ma'rifat itu. Misal kata asyura. Asyura ini ma'rifat atau nakirah ma'rifat. Ma'rifat dengan apa? Alif lam. Idaratis syu'un misal. Dia ma'rifat nakirah ma'rifat. Ma'rifat dengan apa? Mudhafun ilaih misal. Dan seterusnya. Kalian cari zalika misal. Saya contohkan satu ya. Zalika ini adalah isim ma'rifat. Isim ma'rifat dari mana tahu isim ma'rifat? Karena dia adalah isim isyarah. Dan seterusnya. Nanti kalian cari dari sini mana yang termasuk nakirah dan ma'rifat. Bukan hanya sekedar menentukan ini ma'rifat, tapi tentukan juga jenis ma'rifatnya karena apa. Oke, sisanya nanti dua kalian lanjutkan. Nah, ini sama tadi, yang dua nanti dilanjutkan. Nah, di sini di bagian jim juga kalian diminta di dalam buku ini untuk tarjim ma ya'ti ilal Indonesia. Terjemahkanlah di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia. Di sini kemarin saya sudah ajarkan kalian untuk menerjemahkan. Di bagian qiraah yang pertama sudah saya terjemahkan. Nanti kalian sisanya 2, 3, dan 4. Yang satu misalnya, ya, amma syura, adapun musyawarah, fahiya asasul hukmi salih, adalah merupakan pondasi atau dasar hukum yang benar. Wahya sabilu ila tabayyunil haq wa ma'rifatil ara'in nadijah. Musyawarah itu adalah jalan untuk mengetahui penjelasan yang benar dan juga pendapat-pendapat dan juga mengetahui pendapat-pendapat yang tepat. Amara bihal Quran, Al-Quran telah memerintahkan untuk musyawarah, wa ja'alaha, dan menjadikan musyawarah unsuran, menjadi elemen unsur minal anasir allati taqumu 'alaiha ad-daulah islamiyah, dari unsur-unsur yang menopang menegakkan
daulah Islamnya. Nanti sisanya kalian menerjemahkan kanal asasu fil istisyarati, kafalah dan seterusnya. Yumkin hadza faqat minni. Syukran katsir ala ihtimamikum wal afu minkum. Kita akan lanjutkan lagi sekali. Idza ladaikumus su'al, apabila kalian ada pertanyaan, uktub fi abrol WhatsApp atau fi ta'liqat al-qanat. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di grup WhatsApp atau di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.